Nasib sial menimpa Persebaya, Dusan Stefanovic absen lawan Persija. Persebaya harus kehilangan bek andalan mereka, Dusan Stefanovic. Dusan Stefanovic harus menepi sebulan lantaran cedera. Cedera Dusan Stefanovic didapat saat Persebaya bertandang ke markas Rans Nusantara dalam lanjutan BRI Liga 1 2023/24 pekan ke-21. Akibatnya, sang pemain dipastikan absen memperkuat Persebaya dalam duel klasik melawan Persija. Duel Persebaya vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Sabtu, tanggal 9 Desember tahun 2023 mendatang. Dokter tim Persebaya, Ahmad Ridhoi menjelaskan Dusan Stefanovic mengalami cedera di bagian engkel. Kemarin kalau lihat dari replay atau penjelasan pemainnya, itu 50-50 bolanya. Terus engkelnya mengalami twist terkilir. Terus yaitu dia merasa sakit, kata Ahmad Ridhoi. Ahmad juga mengungkapkan jika cedera yang dialami Dusan Stefanovic tidak terlalu parah. Tim dokter terus memantau kondisi palang pintung bajul ijo setiap hari. Dusan Stefanovic juga tidak dilibatkan dalam sesi latihan. Sebagaimana diketahui, absennya pemain berpostur 186 cm ini menjadi kerugian tersendiri bagi Persebaya. 3010 personel siap amankan pertandingan Persebaya vs Persija. Personel gabungan Polri, TNI, dan pemerintah kota Pemkot Surabaya sebanyak 3010 personel disiagakan untuk pengamanan pertandingan Persebaya melawan Persija. Lanjutan Liga 1 ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Sabtu, tanggal 9 Desember tahun 2023. Pengamanan ini telah dibahas dalam rakor pengamanan bola di Mapolrestabes. Langkah ini sebagai antisipasi untuk mengamankan jalannya pertandingan. Seperti diketahui, rivalitas bajul ijo, julukan Persebaya, dengan Macan Kemayoran, julukan Persija, sangat tinggi. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Pasmarois mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk memastikan kesiapan petugas keamanan yang akan dilibatkan. Tujuannya memastikan keamanan dan kenyamanan para penonton serta menjaga kelancaran jalannya pertandingan. Upaya ini dilakukan agar tidak ada celah bagi orang yang berniat mengganggu ketertiban jalannya pertandingan tersebut. Terpisah, Kasihumas Polrestabes Surabaya AKP Haryokowidi mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan dan petunjuk dari petugas maupun panitia pertandingan selama berada di GBT. Ia kembali mengingatkan bahwa barang-barang berbahaya seperti flare, petasan, kembang api, senjata tajam, narkoba, dan miras dilarang masuk ke dalam stadion. Bajul ijo kembali ke rumah, Kans menangkan El Clasico. Kabar gembira bagi para bonek mania, pertandingan Persebaya selanjutnya mereka akan kembali pulang. Ya, Persebaya Surabaya telah mengantongi izin untuk kembali bertanding di kandang, Stadion Gelora Bung Tomo. Menariknya, laga kembali pulang ke GBT disambut dengan pertandingan El Clasico Persebaya vs Persija Jakarta. Pertandingan tersebut akan digelar pada Sabtu, tanggal 9 Desember tahun 2023, jam 15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan pekan 22 Liga 1 tersebut membuka kesempatan Persebaya Surabaya untuk segera bangkit. Diketahui Persebaya Surabaya tengah dalam kondisi melempem sejak akhir September tahun 2023 lalu. Bajul ijo belum pernah merasakan kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir. Kemenangan terakhir yang Persebaya dapat saat menjamu Arema FC pada tanggal 23 September tahun 2023 lalu. Selanjutnya, Persebaya hanya imbang 2 kali, dan 4 laga lainnya berakhir dengan kekalahan memilukan. Alhasil Persebaya hanya makin dekat dengan zona degradasi. Persebaya duduk di posisi 14 dengan raihan 23 poin. Selisih 5 poin dengan Arema FC yang singgah di zona merah. Pergantian pelatih hingga perombakan pemain asing sudah Persebaya lakukan demi mengusung kebangkitan. Amunisi baru memang baru diaplikasikan Persebaya saat bentrok dengan Rans Nusantara. Hasilnya, bajul ijo hanya bisa berbagi poin dengan Rans Nusantara. Mulai tersingkir dari tempat utama Persija, Rico Simanjuntak berikan respons berkelas. Belakangan, Rico Simanjuntak mulai jarang menjadi starter di Persija Jakarta. Bahkan, namanya tidak masuk starting 11 dalam 4 partai terakhir. Pada periode itu, Rico 2 kali tidak bermain dan 2 kali masuk sebagai pemain pengganti dengan jumlah menit yang sangat terbatas.
Terbaru, Rico hanya diturunkan selama 9 menit ketika Persija Jakarta diimbangi Persita Tangerang 1-1 dalam pekan ke-32 BRI Liga 1 2023/2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023, malam WIB. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, memasukkan Rico untuk menggantikan Hanif Syahbandi pada menit ke-81 sewaktu kedudukan sudah 1-1, diberikan waktu selama beberapa menit di atas lapangan, kontribusi Rico menjadi tidak signifikan. Apalagi, permainan Persija Jakarta juga sedang tidak bagus. Rico menyinggung cedera yang didapatkannya saat Persija bermain imbang 1-1 kontra Persib Bandung pada tanggal 2 September tahun 2023. Buat saya hal yang paling ditakutkan pesepak bola adalah cedera. Saya mengalami itu saat lawan Persib dan saya berniat mengatasi hal itu, imbuh Rico. Memang saat ini saya kurang mendapat menit bermain seperti biasanya. Tapi siapapun yang dimainkan coach, sebagai senior saya tetap support adik-adik saya, tutur Rico. Meski masih berusia 31 tahun, Rico memang masuk dalam daftar pemain-pemain senior di Persija. Sebab, Macan Kemayoran mempunyai banyak pemain muda, terutama yang berposisi sama dengannya, seperti Raihan Hanan hingga Doni Tri Pamungkas. Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, Thomas Doll pompa semangat pemainnya. Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll berharap tim asuhannya harus bisa cepat-cepat bangkit dari hasil kurang baik. Thomas Doll merasa hasil imbang lawan Persita Tangerang menjadi pemicu untuk menghadapi lawan berat di Surabaya. Dalam waktu dekat Persija sudah harus kembali menjalani laga tandang melawan Persebaya, kata Thomas Doll. Thomas Doll mengatakan posisi di tabel klasemen, menunjukkan kualitas Persija Jakarta seperti apa. Tapi saya sudah bicara ke pemain, semua harus tetap semangat. Sekarang sudah harus menatap ke laga selanjutnya melawan Persebaya, tutur pelatih asal Jerman itu. Persija sebetulnya memiliki banyak peluang yang bisa berujung gol lebih dari satu. Namun hanya satu peluang yang bisa dikonversikan menjadi gol. Dalam laga tersebut, Persija menguasai jalannya pertandingan dengan catatan penguasaan bola 54%. Persija pun lebih agresif dengan melepaskan tembakan, yaitu 13 kali dan 3 diantaranya berujung gol. Pelatih Persija, Thomas Doll, kecewa dengan hasil tersebut. Menurutnya, hal itu adalah masalah utama tim asuhannya pada musim 2023/2024. Ini dia tanggapan ex-kiper Persija dan Persib soal maraknya kiper asing di Indonesia. Maraknya kiper asing di kompetisi Indonesia saat ini mendapat tanggapan Sahar Ginanjar. Ex-penjaga gawang Persija Jakarta dan Persib Bandung ini menilai bahwa keputusan klub menggunakan kiper asing di Indonesia tak terlalu efektif. Rasanya, bagi saya, klub akan rugi kalau mendatangkan kiper asing, ucap Sahar. Musim ini, banyak kiper asing berkiprah di kompetisi BRI Liga 1. Tercatat, ada setengah lusin penjaga gawang asing yang bermain di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini. Mereka adalah Kevin Ray Mendoza Persib Bandung, Lucas Frigeri, Madura United, Adilson Maringa, Bali United, Julian Swazer Arema FC, Anthony Pintus PSS Sleman, Sonny Stevens Dewa United. Namun, Sahar menegaskan bahwa ia bukan anti dengan keberadaan kiper asing. Menurut kiper Kalteng Putra tersebut, bisa saja klub mengambil penjaga gawang asing, alih-alih memainkan penjaga gawang lokal.